Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Asiku, kali ini kita akan menyampaikan ringkasan materi kelas 12 semester ganjil, materi listrik statis bagian yang pertama, pokok bahasan medan listrik bersama Fisika Asiku. Oke, kali ini kita akan bahas listrik statis bagian yang pertama. Pada pembahasan kali ini kita awali dengan medan listrik terlebih dahulu yang dilambangkan dengan huruf E. Ada yang tahu apa itu E? Ya, dari kata-kata edan listrik. Bukan ya, ini hanya bercanda. Tapi jangan khawatir, kata-kata edan ini nanti akan kita pakai untuk mempermudah dalam pembahasan materi kali ini. Sekarang kita definisikan dulu apa itu medan listrik. Medan itu apa? Medan adalah daerah atau tempat atau juga bisa disebut area. Tapi ingat, ini bukan nama daerah. Jangan terkecoh dengan Medan di Sumatera Utara. Pembelajaran kali ini tidak ada kaitannya dengan Medan di Sumatera Utara. Kalau Medan di situ adalah nama suatu tempat. Medan di sini adalah daerah atau wilayah yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Identik dengan medan gravitasi. Apa itu medan gravitasi? Ya, daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Bisa juga kita contohkan dengan medan magnet, yaitu daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Kembali ke medan listrik, apa yang menyebabkan medan listrik? Ya, suatu muatan yang kita lambangkan dengan Q. Muatannya bisa positif, bisa juga negatif. Namun kali ini kita gambar yang positif terlebih dahulu. Jadi kalau ada suatu muatan, tentunya di sekitarnya ada daerah yang masih dipengaruhi oleh muatan ini. Daerah itulah yang disebut medan listrik. Karena ini merupakan besaran vektor, tentunya kita harus tahu besar dan arahnya. Kita hitung besar atau nilainya dulu. Medan listrik yang dilambangkan dengan huruf E ini, nilainya tergantung dari, ingat karena ini tergantung dari muatan, tentunya semakin besar muatannya, maka pengaruh medan listriknya tentunya juga semakin besar. Hal ini tadi juga identik dengan medan gravitasi dan juga medan magnet. Maka kalau muatannya semakin besar, tentunya medan listriknya juga semakin besar. Sehingga bisa disimpulkan medan listrik ini sebanding dengan muatannya. Maka kalau kita tuliskan dalam rumus, karena sebanding, Q-nya kita letakkan di atas. Berikutnya, karena ini suatu medan, tentunya yang dipengaruhi oleh muatan ini, jaraknya bisa dekat dengan muatan, bisa juga jauh dari muatan. Kalau jaraknya lebih dekat, logikanya pengaruhnya semakin kuat atau semakin besar? Semakin besar atau semakin kuat sama saja ya. Namun kalau jaraknya semakin jauh dari muatan, pengaruh kuat medannya semakin kecil atau semakin lemah? Oke, jangan bingung. Semakin jauh tentunya semakin lemah, atau dengan kata lain semakin kecil. Sehingga bisa disimpulkan dari pernyataan tadi, kalau jaraknya kecil justru medannya besar, namun kalau jaraknya jauh atau besar justru pengaruhnya semakin kecil. Sehingga dari pernyataan itu tentunya bisa disimpulkan bahwa jarak atau yang biasa kita lambangkan dengan huruf R tentunya berbanding terbalik dengan medannya. Kalau dirumuskan, R-nya tentunya kita letakkan di bawah. Dari suatu percobaan, ternyata medan listrik berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Sehingga ini pun harus kita tuliskan kuadrat. Untuk melengkapi persamaan, tentunya ini harus kita kalikan dengan K. Apa itu K? Ya, ini suatu konstanta yang nilainya tentunya Anda sudah hafal sejak di SMP, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nilai tersebut didapat ketika medianya di ruang hampa, karena nilai permitivitas di ruang hampa nilainya sama dengan 1. Kalau mediumnya berbeda atau nilai epsilon R-nya berbeda, tentunya K-nya tinggal dibagi ER-nya. Oke, setelah yang satu ini, tentunya kita harus tahu arahnya. Langsung kita cari arahnya. Karena sudah kita temukan rumusnya,
Selanjutnya kita tentukan arahnya. Oke, sekarang kita tentukan arahnya. Ada suatu titik di sekitar muatan. Misalkan titiknya kita letakkan di sini. Pengaruh dari muatan ini arahnya kemana? Kalau ada suatu titik di sekitar muatan positif, arahnya mendekati atau menjauhi. Ya, benar ya, menjauhi. Ingat, jangan terkecoh dengan huruf D ini. Daripada menimbulkan persepsi yang tidak-tidak, huruf D ini kita hapus saja. Ingat tadi kita bercanda bahwa medan listrik lambangnya E, artinya dari kata apa? Edan. Maksudnya apa? Namanya orang edan selalu meninggalkan hal-hal yang positif. Maka kalau ada muatan di sini, tentunya pengaruhnya menjauhi muatan. Misal kita gambarkan di sono, ini pun juga menjauhi muatan. Misalkan titiknya di sini, ini pun juga menjauhi muatan. Maka setiap titik di sekitar muatan positif ini tentu arahnya selalu menjauhi muatan, baik di kiri, di kanan, atas, maupun bawah. Sedangkan kalau kita gambarkan muatan negatif, setiap muatan di sekitar muatan negatif ini tentunya akan dipengaruhi muatan yang arahnya kemana? Ya, karena tadi lambangnya namanya edan, maka bisa kita gambarkan selalu mendekati hal-hal yang negatif. Kalau di sini, tentunya arahnya ke bawah. Kalau di sebelah kiri, tentunya arahnya ke kanan. Kalau di bawah, tentunya arahnya ke atas. Maka setiap titik di sekitar muatan negatif, arahnya selalu mendekati muatan itu. Baik di pojok kiri atas, kanan atas, maupun kanan bawah. Bisa kita simpulkan, medan listrik ini adalah area di sekitar muatan, baik muatan positif maupun negatif. Kalau suatu titik tadi berada di area atau daerah muatan positif, tentunya arah medan listriknya menjauhi muatan tersebut. Sedangkan kalau area tadi dipengaruhi oleh muatan negatif, maka pengaruh medan listrik tersebut menuju muatan negatif. Sekarang kita bahas kalau pengaruh muatannya tidak hanya satu. Oke, sekarang kita bahas pengaruh dari beberapa muatan. Muatan yang pertama, kita lukiskan muatan positif. Yang berikutnya, kita tuliskan Q2. Kita tuliskan juga muatan positif. Kedua muatan ini berada satu garis lurus dengan suatu titik yang berada di kanan muatan tersebut. Maka untuk menghitung medan listrik, caranya gimana? Ya, kita hitung dulu pengaruh muatan 1 dan juga pengaruh muatan 2. Pengaruh muatan 1 kemana? Ingat, karena ini pelari positif, maka setiap titik di sekitar muatan 1, arah medan listriknya selalu menjauhi. Maka kalau titiknya kita lukiskan di sini, arah medannya kemana? Ya, menjauhi muatan 1 atau arahnya ke kanan. Ini kita tuliskan E1. Tentunya titik ini juga akan dipengaruhi oleh muatan 2. Karena muatan 2 itu juga positif, maka arahnya harus menjauhi muatan tersebut. Sehingga kalau kita lukiskan, tentunya arahnya juga ke kanan. Ini kita tuliskan namanya E2. Untuk menghitung nilai totalnya atau E total, nilainya sama dengan, ya karena sama-sama ke kanan, ditambah atau dijumlah, ya ditambah atau dijumlah sama aja ya, maka kita tuliskan E1 ditambah E2. E1-nya didapat dari mana? Ya dari perumusan K G1 per R1 kuadrat. Q1-nya tinggal kita masukkan nilainya berapa, dan jaraknya kita hitung, titik ini dihitung dari muatan yang pertama. Sedangkan E2-nya perumusannya sama, E nilainya sama dengan K, karena pengaruh Q2, maka nanti kita masukkan nilai Q2 dan dibagi R2 kuadrat. Tentunya jaraknya dihitung titik tersebut dari muatan Q2. Lalu untuk menentukan arahnya gimana? Karena sama-sama ke kanan, pasti hasilnya ke kanan juga. Berikutnya akan kita bahas pengaruh medan listrik yang arahnya saling berlawanan. Kita misalkan muatan yang pertama muatan positif, ini kita tuliskan Q1, sedangkan di sebelah kanan ada muatan negatif, ini kita tuliskan Q yang kedua.
Kedua muatan ini berada satu garis lurus dengan suatu titik yang ada di kanan kedua muatan tersebut. Maka kuat medan listrik di titik ini nilainya berapa? Karena ada dua pengaruh, kita hitung dulu pengaruh dari muatan yang pertama. Karena muatan yang pertama adalah positif, maka setiap titik yang berada di luar muatan Q1 arahnya menjauhi atau mendekati. Ya, tadi kita ingat kata-kata edan, kalau ada muatan positif artinya menjauhi. Karena muatan positifnya di sebelah kiri, maka kalau menjauhi tentunya kita lukiskan arahnya ke kanan. Inilah arah kuat medan listrik pengaruh dari muatan 1 atau kita tuliskan E1. Sekarang kita perhatikan pengaruh muatan Q2. Karena ini muatannya negatif, menjauhi atau mendekati. Ya, kita ingat kata-kata edan lagi, namanya edan justru mendekati hal-hal yang negatif. Kuat medan listrik yang kedua atau pengaruh muatan 2, kita tuliskan E2. Untuk menghitung medan listrik totalnya atau E total, nilainya sama dengan, karena yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, maka ini tinggal kita kurangkan atau kita tuliskan E1 min E2. Cara perhitungannya seperti yang pertama tadi, E1 tinggal kita masukkan nilainya K dikalikan muatan 1 dibagi kuadrat jarak antara muatan 1 terhadap titik tersebut. Sedangkan Q2 perumusannya sama, yaitu K kali muatan 2 dibagi kuadrat jarak muatan kedua terhadap titik tersebut. Ingat, tanda positif atau negatif tidak usah dimasukkan, karena tanda positif dan negatif ini hanya menentukan arah. Misalkan ini hasilnya 10, ini hasilnya 8, tentunya besarnya 2 dan arahnya ke kanan. Namun kalau E2 yang lebih besar, misalkan ini 10, ini nilainya 8, tentunya hasilnya 2 dan arahnya ke kiri. Sehingga penulisan E1 min E2 pun sebenarnya ini juga bisa Anda balik. Kalau sudah paham, lanjut ke bentuk yang tegak lurus. Sekarang kita bahas kuat medan dari pengaruh muatan yang menyebabkan resultannya tegak lurus. Kita misalkan di sebelah kiri ada muatan positif, kita lambangkan dengan Q1, dan di posisi lain ada muatan positif juga yang kita lambangkan dengan Q2. Pertanyaannya, jika ada suatu titik yang berada tepat di sudut siku-siku, jika ketiganya kita hubungkan dengan suatu garis. Misalkan kita letakkan titiknya di sini. Ingat, karena titik ini berada pada daerah yang dipengaruhi oleh muatan positif, namanya edan, selalu meninggalkan hal-hal yang positif. Sehingga kalau ada muatan positif di sini, tentunya arahnya menjauhi. Karena posisinya di kanan Q1, maka arahnya juga tentunya ke kanan. Ini kita tuliskan namanya E pengaruh muatan 1. Tentunya titik ini juga akan dipengaruhi oleh muatan 2. Arahnya kemana? Karena Q2 muatannya juga positif, tentunya arahnya juga menjauhi Q2. Karena titik ini di bawahnya, arah menjauhi kita lukiskan juga ke bawah. Inilah kuat medan pengaruh muatan 2 atau kita tuliskan E2. Maka kalau ada dua vektor yang arahnya tegak lurus seperti ini, kuat medan listrik totalnya nilainya sama dengan, tinggal kita jumlahkan E1 dan E2. Tapi ingat, karena ini tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat, maka penjumlahannya harus dengan rumus Pitagoras. Masih ingat caranya? Ya, akar dari E1 dikuadratkan, tinggal kita jumlahkan dengan E2 kuadrat. Untuk perhitungan E1 dan E2, caranya seperti yang di awal. Kalau E1 tadi pengaruh dari muatan 1, tentunya nilainya sama dengan K kali Q1 dibagi jarak titik ini terhadap muatan 1 kuadrat. Sedangkan E2 dengan perumusan yang sama, nilainya sama dengan K dikalikan muatan yang kedua dibagi
jarak antara titik ini terhadap muatan Q2 dikuadratkan. Hasil dari E1 dan E2 ini nanti tinggal kita jumlahkan secara vektor atau dengan rumus Pythagoras. Untuk lebih jelasnya nanti Anda tinggal lihat di contoh pembahasan soal. Terakhir kita bahas pengaruh dari muatan yang membentuk sudut tertentu. Kita misalkan muatan yang pertama muatan negatif, kita namakan Q1, dan yang kedua juga muatan negatif, kita namakan Q2. Misalkan ditanyakan medan listrik di suatu titik yang berada di puncak segitiga yang sudut-sudutnya diisi muatan Q1 dan Q2. Misalkan kita letakkan titiknya di sini. Karena titik ini dipengaruhi oleh muatan 1 dan muatannya adalah negatif, maka kita ingat kata-kata edan artinya apa tadi? Ya, menuju hal-hal yang negatif. Kalau menuju, arahnya kita arahkan ke muatan 1. Maka ini kita tuliskan kuat medan yang pertama atau kita tuliskan E1. Sedangkan muatan 2 juga negatif, tentunya namanya edan ini juga menuju muatan tersebut. Maka tentunya kita arahkan ke Q2. Inilah kuat medan pengaruh muatan 2 atau kita tuliskan E2. Karena ini vektor, maka untuk menghitung medan listrik resultannya, caranya gimana? Ya, E total nilainya sama dengan, karena ini membentuk sudut tertentu, tinggal kita jumlahkan secara vektor. Caranya gimana? Ya, E total nilainya sama dengan akar E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah 2 E1 E2 cos theta. Tetanya yang mana? Ya, sudut antara 1 dan kedua. E1-nya caranya sama dengan yang tadi, yaitu nilainya sama dengan K, tinggal dikalikan muatan 1 dibagi jarak antara titik ini terhadap muatan 1 kuadrat. Ingat, walaupun ini negatif, muatannya Anda masukkan positif, karena tanda negatif ini hanya menentukan arah. Sama persis dengan yang pertama, yang kedua pun juga demikian. Nilai E2 sama dengan K kalikan Q2 dibagi jarak antara muatan 2 terhadap titik itu kuadrat. Ingat, muatan Q2 walaupun ini negatif, jangan Anda masukkan tanda negatif. Tanda negatif hanya menentukan arahnya. Oke, kalau ingin lebih jelas lagi, silahkan dilihat di playlist Listrik Statis Fisika Asiku. Oke, tetap semangat belajar, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Dan ingat, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan materi-materi yang lainnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.